Shalom, saudaraku, selamat siang. Kita bertemu lagi pada saat ini, saudaraku, yaitu kita belajar tentang menjaga lidah, saudara. Lidah ini kemudi hidup, ya. Kita mau baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Saudaraku, orang yang mau hidupnya jadi baik, hidupnya bahagia, hidupnya penuh kesukaan dengan berkat-berkat Tuhan, itu salah satunya adalah menjaga lidah. Saudaraku, lidah ini kemudi. Saudara tahu kemudi, saudara? Mobil yang mahal itu ditentukan dari, saudaraku, setir, ya, kemudi stang. Itu kalau putus atau tanpa rem, waduh, celaka, saudara, musibah besar. Bisa nabrak, bisa hancur, bisa terbakar. Saudaraku, itu kata-kata lidah. Berapa kadang-kadang di masa-masa saudaraku tinggal di rumah, seringkali lidah ini terus keluar kata-kata, kadang-kadang maki-maki, kadang-kadang persungutan, kadang-kadang ngerasani, saudara, membicarakan. Orang Kristen tidak ada yang dibicarakan selain dari pimpinannya, gembalanya, pemain musiknya, daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang tahu-tahu pahit hidupnya, tahu-tahu kena penyakit, tahu-tahu menderita rugi, tahu-tahu menghadapi musibah. Sebab lidahnya omong sembarangan. Sebab apa, saudara? Kata-kata yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, saudara. Maksudnya orang yang akan menjalani pengadilan tahta putih yang besar, itu salah satu yang diadili adalah lidah. Lukas 12, saudaraku, ayat 36-37. Dengan lidah kata-katamu akan diberkati, kata-katamu akan diadili. Karena yang pertama, kata-kata kita itu balok-balok di hadapan Tuhan. Kalau saudara bilang semut, itu kata semut seperti huruf balok. Saudara tahu balok, besar, saudara, semut. Lah kalau kita, kata-kata kita itu kata-kata yang jelek, wih, kelihatan, dicatat, harus dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Orangnya dihukum, diadili dari kata-kata lidah. Itu sebabnya, saudaraku, Alkitab berkata harus menjaga lidah terhadap yang baik. Saudara, bagaimana orang bisa menjaga lidahnya? Itu kalau hati dijaga. Tuhan bilang, pelihara hatimu terlebih dari segala apapun yang patut dipelihara. Sebab munculnya kata-kata ini dari hati, saudara. Kalau hati kita penuh kasih, penuh cinta. Saudara lihat orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang mencintai anaknya. Oh, saudaraku, selalu yang dibicarakan, lucu anak ini, sehat ya, baik ya. Itu karena cinta. Coba karena dengki. Oh, tidak ada kata-kata itu, saudara. Kalau isinya benci, dengki, yang ada cuma celaka kamu, matilah kamu. Hati-hati. Itu diadili oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan. Saudaraku, itu yang pertama, di hadapan Tuhan nyata. Yang kedua, ini adalah merupakan hasil dari kata-kata iman. Orang yang punya iman selalu berkata, Tuhan pasti menolong. Saudaraku, Yosua waktu perang dengan orang Amori, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon,
dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak. Jadi betul, saudara, matahari berhenti. Bayangkan matahari bersinar itu 12 jam paling lama. Ini bisa 24 jam, saudara. Jam 3 pagi panasnya seperti jam 1 siang. Bukan main. Alkitab bilang belum pernah kejadian seperti ini. Itu dari kata-kata, dari lidah. Kalau di saat-saat saudara menunggu ini, saudara berkata, Tuhan penolongku. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti ditolong Tuhan. Saudara dapat pertolongan. Tapi kalau saudara bilang, waduh, ini saatnya bagiku. Ini celaka bagiku. Jadilah seperti kata-katamu. Jadilah seperti imanmu. Karena itu kita jangan bicara sembarangan. Menjaga lidah itu semacam orang menjaga kemudi. Saudaraku, pengendara yang lewat di jalan tol itu menjaga kemudi. Kelihatannya dia diam, tapi dia konsentrasi pada kemudinya. Begitu jalan belok sedikit, dia belok. Belok kanan, dia belok kanan. Mestinya belok kanan, dia lurus. Habis sudah. Saudaraku, sebab itu kita perlu menjaga lidah, ya, supaya jangan suka ngerasani. Pimpinan-pimpinan malah doakan, jangan malah dijelek-jelekan. Ada yang malah suka memfitnah, bicara kiri kanan. Oh, namanya gosip. Saudaraku, senang orang, senang dengan kejatuhan orang lain. Kalau lihat orang diberkati tidak bisa tahan, lalu hatinya mulai iri hati, mulai kata-kata, itu bukan uangnya sendiri, itu nanti pakai gelang aja baru sedikit, itu tembaga, itu bukan, itu besi, itu dengki, saudara. Itu bahaya, saudaraku, ya. Kadang-kadang, saudaraku, ya, saudara-saudara, kita ini seperti orang memakai saja. Ini titipan kok, kaya miskin, pinter bodoh, cuma titipan di dalam dunia, saudaraku. Sebab itu kita harus belajar menjaga lidah, jaga lidah. Apalagi saat-saat seperti ini, banyak waktu, saudara, di tengah keluarga, lalu mulai ngobrol-ngobrol, banyak omong, di tengah anak-anak Tuhan mungkin bersekutu, rumahnya bertetangga, lalu mulai ngerumpi. Hati-hati, jaga lidahmu, jaga lidahmu. Kalau kamu mau mendapat hari yang baik, kita berdoa pada Tuhan. Saya serahkan pada Tuhan. Saat ini yang mengalami pergumulan, saudara jaga lidah. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara sempat dimanapun berada, kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menghormati firman Tuhan. Saudaraku, saya berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat hati-hati yang Tuhan selama ini mereka tidak mengerti, Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang singkat pendek ini boleh menguatkan kami, supaya kami mendapatkan hari-hari yang baik. Melihat hari-hari yang penuh sukacita, penuh damai. Sebab kami menjaga lidah kami. Berkati Tuhan, berkati pemirsa dan jemaat GTI yang saat ini menyaksikan acara ini. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Berkati sehingga yang ada cuma kata-kata iman. Roma 10 ayat 8 Tuhan. Itu yang kami katakan. Dengan yakin kita berkata, Tuhan penolongku. Dan kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati dalam nama Yesus. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Semua yakin yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Sampai ketemu dengan acara selanjutnya. Saudaraku, beli usus di Kaliana. Ikut Yesus tambah enak.